video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengintegrasikan payment gateway dengan aplikasi Kitoko. Nah, di mana di sini untuk payment gateway-nya sendiri berfungsi untuk mempermudah proses pembayaran. Untuk cara settingnya, kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian cari payment gateway. Nah, di sini sudah ada 3 platform yang kita gunakan atau yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi Kitoko saat ini, yaitu ada Mitrans, Sendit, dan ePayMo. Untuk di video kali ini kita akan mencontohkan untuk yang Sendit ya, dimana di sini kita harus punya akun Sendit terlebih dahulu, yang bisa daftar terlebih dahulu. Kurang lebih tampilan dashboardnya untuk Sendit seperti ini. Nah, untuk proses integrasi kita perlu membutuhkan yang namanya API, yang dimana biasanya ada menggunakan kunci API untuk bisa terkoneksi. Dimana untuk payment gateway di sini ada yang namanya client key dan juga server key. Nah, pada dasarnya di sini sudah ada ya sebagai contohnya untuk yang Sendit, dimana kalau kita cek di sini masih mode sandbox ya, sebagai bahan uji coba. Nah, dimana kita nantinya setelah mendaftar pada platform yang digunakan, kita harus memiliki secret key dan juga public key. Nah, untuk cara mendapatkannya sendiri, untuk yang di Sendit, bisa pastikan kita sudah login dulu ya di dashboardnya, kemudian buka ke pengaturan, scroll ke bawah. Nah, di bagian pengaturan kita scroll lagi, masuk ke bagian developer ini, klik yang API key. Nah, di sini di bagian kolom yang harus dicek nanti di bagian sini ya, ada public key, ini silakan disalin, kemudian diletakkan di bagian server key-nya. Kemudian untuk yang secret client key-nya itu didapatkan dari secret key di sini. Untuk yang belum, nanti silakan klik tombol buat secret key baru. Nah, di sini bisa tulis nama API-nya, kemudian di setting izin-izinnya apa aja yang bisa diproses sama payment gateway yang kita gunakan. Kalau sudah, nanti di sini tombol buat key-nya akan aktif. Itu silakan diklik, nanti akan muncul sebuah kunci yang harus disalin kemudian diletakkan di bagian client key-nya ini. Nah, kalau sudah itu disimpan ya, otomatis nanti akan terisi seperti ini. Dan di sini pastikan statusnya harus aktif ya. Kemudian pindah ke bagian opsi pembayaran ini. Di sini ada 3 mode ya, pembayaran manual artinya tidak menggunakan payment gateway sama sekali. Kemudian pembayaran online, jika kita mengaktifkan opsi ini, setiap pembayaran atau transaksi yang dibuat di aplikasi Kitoko dia akan full menggunakan payment gateway. Sedangkan untuk pembayaran semi online ini kurang lebih sama seperti pembayaran online, hanya saja ini terbatas jika kita mengisi pembayaran pada bagian yang e-money. Nah, untuk tesnya di sini saya coba yang pembayaran online ya. Kita save. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian penjualan. Kita klik tombol tambah. Kita pilih itemnya. Baik, jika sudah kita inputkan pembayarannya. Baik, selanjutnya kita klik tombol bayar. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya kalau untuk yang menggunakan Sendit. Di sini ada beberapa metode pembayaran, tinggal bisa kita pilih. Sebagai contoh di sini saya ingin menggunakan bank transfer. Oke, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, termasuk bagaimana cara membayar ya. Kurang lebih nanti informasinya seperti ini. Ada beberapa pilihan, m-banking, e-banking, sama ATM. Nah, di sini karena saya berada di test mode, untuk prosesnya saya klik di sini.
Nah, kalau sudah seperti ini, silakan ditunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah sukses, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalau paymentnya sudah berhasil, dan nanti otomatis akan eh, redirect situs ke tokonya. Oke, jika sudah kembali ke form penjualannya, artinya proses pembayarannya ini sudah selesai. Itu tadi cara untuk menggunakan payment gateway pada proses penjualan. Nah, tadi di situ juga kita setelah klik tombol bayar sudah otomatis langsung muncul ya untuk metode pembayaran payment gateway-nya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita ingin ada opsi tetap bisa menginputkan pembayaran manual seperti sebelumnya ya, seperti biasanya, kita masuk lagi ke pengaturan payment gateway-nya. Nah, di sini opsi pembayarannya kita pilih yang semi online. Kalau sudah, kita save. Oke, untuk selanjutnya kita tes lagi di penjualannya. Oke, kita pilih barangnya. Kalau sudah, kita klik tombol bayar. Nah, maka notifikasinya muncul seperti ini. Jadi bisa bayar lagi secara manual. Kemudian kalau misal untuk e-money-nya, kita pilih send it. Kemudian kita isikan pembayarannya. Oke, maka akan muncul lagi metode pembayaran by send it-nya ya. Jadi tinggal diulangi lagi proses pembayarannya, pilih Bank BNI, kemudian karena mode tes, saya klik lagi di sini, tunggu sampai prosesnya selesai, dan menampilkan notifikasi sukses. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis bakal redirect. Ketika muncul notifikasi ini, silakan sekali lagi langsung klik keluar saja, itu tidak ada masalah. Nah, nantinya akan kembali lagi ke form penjualannya yang menandakan bahwa pembayaran sudah selesai. Baik, itu tadi cara menggunakan atau mengintegrasikan payment gateway dengan aplikasi ke toko.